Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran kita di kelas ini, Bapak minta kepada Ananda semuanya, murid-murid, peserta didik, untuk membersihkan kelasnya, merapikan mejanya, kemudian kita buka dengan doa. Oke, siapa ketua kelas hari ini? Saya Pak. Oke, Supardi, siapkan. Baiklah, sebelum belajar kita buka dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Apa kabar Ananda semuanya? Baik, Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Pak. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pendidikan agama Islam, kita akan membaca surat Al-Lahab secara bersama-sama. Baik, Supardi, silakan dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Baik, terima kasih Ananda semuanya. Siapa yang tahu makna kandungan surat Al-Lahab? Ada yang tahu? Oke, Ananda semuanya. Surat Al-Lahab ini tertuju kepada Abu Lahab dan istrinya yang disebut dengan Ummu Jamil. Abu Lahab diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api yang bergejolak. Mengapa? Karena beliau menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara di dalam surah Al-Lahab disebutkan kata hammalatul hatab. Siapakah hammalah? Yaitu istri Abu Lahab. Nah, istri Abu Lahab ini disebut dengan penebar fitnah ya. Maka dia disebut dengan hammalatul hatab. Oke, Ananda semuanya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak absen ya. Iya, Supardi Pak. Hadir. Juna. Oke, kemana Juna? Dia permisi, Pak. Izin tadi, Pak. Dia izin, Pak. Hadir, Pak. Oh, hadir. Tuti. Hadir, Pak. Oke, terima kasih ya. Hadir semuanya. Baiklah. Silakan Ananda peserta didik lihat semuanya di layar. Di layar ini ada 3 gambar. Amati gambar-gambar berikut, kemudian berikan tanggapan atau komentar pada semua gambar berkaitan dengan materi pelajaran kita. Nah, baik. Materi pelajaran kita adalah meneladani perjuangan dakwah Nabi di Makkah, yaitu substansi dakwah Rasulullah, kemudian strategi beliau, dan penyebab kemenangan dakwah Nabi di Makkah. Oke, yang pertama, gambar pertama itu kira-kira gambar apa? Ada yang mau Peta menjawab? Pak, peta negara Arab Saudi. Apa? Ya, jika disebut dengan Makkah, apa yang terlintas di benak Ananda semuanya yang terpikir? Ada Ka'bah Pak. Ada Ka'bah, Pak. Ya, Kiblat terima orang kasih. Muslim. Ada Ka'bah. Sekarang Ananda lihat lagi di bawah.
Itu ada gambar. Ka'bah, Pak. Ka'bah. Nah, di sekeliling Ka'bah ada apa? Ada Ada makam. patung. Ada patung. Kira-kira ini menggambarkan kondisi apa? Masa jahiliyah, Pak. Masa jahiliyah, Pak. Benar, Supardi. Masa-masa jahiliyah. Oke, kita lihat lagi gambar sebelah. Itu gambar apa? Gambar apa? Gambar gua. Gua Gambar. Hira. Ya. Oh, Gua Hiro. Ya, Gua Hiro ya. Nah, sejarahnya di Gua Hiro ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hiro, kemudian didatangi oleh Jibril, kemudian dipeluk oleh Jibril. Iqra ya Muhammad. Apa artinya? Bacalah wahai Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, Ma ana biqori. Saya tidak bisa membaca. Baca. Kemudian malaikat Jibril mengulanginya sampai tiga kali. Kali. Kemudian Jibril berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi Khalaq. khalaqal insana min Alaq. hingga ayat 1 sampai 5. Nah, inilah surat atau ayat yang pertama turun ya. Kemudian Nabi menggigil pulang Nabi menggigil pulang ke rumahnya menemui Khadijah. Khadijah pun mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengecewakanmu, mengancam jiwamu. Kemudian Khadijah membawa Nabi Muhammad menemui siapa sepupu Khadijah? Ada yang tahu? Bukhairah. Pendeta ya. Seorang pendeta ya, yang kemudian mengakui beriman kepada Nabi Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, apakah Anda semua sudah paham? Lihat gambar. Alhamdulillah sudah paham, Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kompetensi dasar atau apa saja yang kita akan pelajari di materi ini yaitu menganalisis ya substansi, strategi dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi di Makkah. Kemudian menyajikan keterkaitan antara substansi dan strategi dengan keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Nah, Anda semuanya, tahapan pelajaran kita pada hari ini, yang pertama Anda semuanya mengamati, menyimak, menanya, berdiskusi, mengkomunikasikan, menanggapi, kemudian terakhir membuat kesimpulan dengan PPT dan mempresentasikan ke depan kelasnya. Sebelum kita lanjut materi, di sini ada motivasi agar kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Nah, di depan ada apa? Ada gambar botol ya. Ya, Pak. Nah, botol yang pertama isinya apa? Air putih, Air Pak. putih. Air putih. Botol jika diisi air putih harganya 5.000. Kemudian botol berikutnya diisi dengan jus ya. Jus, Maka Pak. harganya 10.000. Kemudian botol berikutnya kita isi dengan lebah madu, harganya bisa menjadi ratusan ribu. Botol berikutnya harganya jutaan jika kita isi dengan minyak wangi. Parfum. Nah, yang terakhir, botolnya bagus tapi diisi dengan air comberan, maka tidak berharga. Nah, apa yang dapat kita ambil hikmah dari botol ini? Botol ini ibarat manusia, sedangkan isinya adalah pikirannya. Jika pikiran kita isi dengan hal yang positif, maka kehidupan kita akan selalu berguna dan bermanfaat. Jika kita isi dengan hal-hal yang negatif, maka tidak berharga. Oke, paham semuanya, Ananda?
Paham, Paham, Pak. Pak. Alhamdulillah. Apakah siap melanjutkan pelajaran? Siap, Siap, Pak. Pak. Iya, Pak. Baik, kita lanjut ya. Tujuan pembelajaran. Nah, kita ulangi lagi, tadi sudah disampaikan ya. Pertama, mengidentifikasi, memahami, membuat PPT, dan mempresentasikan. Oke, sebelum kita lanjut, kita bagi kelompok ya. Kelompok 1 dipimpin oleh Supardi. Kelompok 2 Ya, Pak. kelompok 2 dipimpin oleh Tuti. Kelompok Iya, 3 dipimpin oleh Juna. Kelompok 4 dipimpin oleh Nur Hasni. Oke, kita ada 4 kelompok. Sebelum kita lanjut, Bapak sampaikan nanti ada penilaian ya, penilaian kelompok, penilaian diri, penilaian kerjasama. Nah, perhatikan kerjasama dan jaga ketertiban. Nah, sebelum kita lanjut, kita perhatikan video, kemudian disimak. Nanti terakhir Ananda semuanya membuat PPT. Oke, silakan disimak video berikut ini. Strategi dakwah. Reaksi terhadap dakwah. Ibroh dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kondisi masyarakat Mekah sebelum kenabian, bangsa Arab senantiasa menyembah para berhala. Mereka skeptis terhadap ajaran nenek moyang. Mereka sering mabuk-mabukan, membunuh bayi perempuan karena dianggap mengancam kekuasaan, melakukan perzinaan tanpa rasa malu, dan melakukan perampokan. Waktu itu disebut zaman jahiliyah karena mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Kemudian dalam kehidupannya selalu berpecah belah serta saling berperang. Suatu ketika saat Rasulullah berumur 40 tahun, Rasulullah menyendiri di Gua Hiro, kemudian didatangi Malaikat Jibril. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu pertama, yaitu Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa itu terjadi pada bulan Ramadan 610 Masehi. Setelah mendapat wahyu pertama, Rasulullah mendakwahkan secara sembunyi-sembunyi kurang lebih selama 3 tahun. Dakwahnya dilakukan kepada istri, keponakan, paman, dan juga para sahabatnya. Baik, apakah Anda semua perhatikan videonya? Ya, Pak. Diperhatikan. Ya, sekarang silakan Ananda peserta didik berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Nanti dipresentasikan ke depan kelas ya. Waktu dikasih 10 menit. Silakan. Oke, apa sudah siap presentasinya? Iya, Pak. Oke. Kelompok 1 atau siapa yang mau duluan? Saya, Pak. Baik, kelompok 1 silakan. Ya, kami sudah berdiskusi, saya mewakili kelompok 1, bahwa dalam strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, itu pertama ada dengan diam-diam, sembunyi-sembunyi, ketika Nabi Muhammad itu baru mendapatkan wahyu, kemudian baru secara terang-terangan. Dalam sejarah Islam juga dakwah di Mekah ini jauh lebih susah, lebih berat karena masyarakatnya yang lebih pada permusuhan dibandingkan dengan masyarakat yang ada di kota Madinah. Itu, Pak, diskusi kami. Oke, terima kasih Supardi dan kelompok tim 1 ya. Luar biasa. Kasih aplaus. Selanjutnya kelompok 2 atau kelompok 3. Oke, baik ya. Anda semuanya setelah mempresentasikan semuanya,
Bapak akan menilai ya hasil presentasinya. Silakan dikirim ke Gmail Bapak. Baik, sekarang ajaran-ajaran pokok-pokok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Yang pertama adalah akidah, yaitu ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena mengapa? Masyarakat Arab itu hidup dalam praktik kemusyrikan, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa itu ajaran pokok berikutnya? Yaitu akhlak mulia. Karena Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan bagi umat manusia. Oke, ada pertanyaan? Sudah paham Pak, kami semuanya. Selanjutnya, apa strategi dakwah Nabi di Makkah? Ada yang tahu? Tadi sudah dipresentasikan. Berdakwah secara sembunyi-sembunyi, Pak. Ya, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Mengapa Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena watak kaum Quraisy keras ya, sangat keras. Kemudian berpegang pada keyakinan agama terdahulu. Kemudian Rasulullah SAW memfokuskan ini dakwahnya kepada orang-orang yang dipercaya beliau, yaitu yang terkenal dengan Darul Arqam ya. Yang kedua, dakwah apa? Secara terang-terangan. Mengapa Rasulullah berdakwah secara terang-terangan? Karena Allah berfirman dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94. Apa bunyinya? Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Oke, inilah pelajaran kita hari ini. Ananda peserta didik semuanya, ada pertanyaan? Ada? Tidak, Pak. Tidak ya. Terima kasih sudah menyimak, memperhatikan, dan mempresentasikan ke depan kelas. Selanjutnya, sebelum kita tutup, kita adakan refleksi terhadap materi. Silakan Ananda peserta didik semuanya jawab pertanyaan berikut ini melalui Google Form ya. Silakan diisi. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Ada 5 soal. Oke, selanjutnya pelajaran kita pekan depan yaitu tentang perjanjian Aqabah. Kita lanjutkan ya, perjanjian Aqabah dan perlakuan kafir Quraisy terhadap orang-orang Islam pada masa Nabi Muhammad SAW di Makkah. Oke, kita tutup. Silakan ketua kelas dipimpin. Oke, kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.